ini muka kayak gini? Ini mukanya nggak korup, nggak. Apa muka kayak gini? Mukanya aslinya udah begini Pak, bayarannya full kok. Buka semuanya. Hah? Buka Tadi semuanya? buka semua gitu. Oke. Aku disuruh buka, aku mau aja lah. Gimana tuh? Saya Marah-marah tadi takut. orangnya mau datang ke sini. Orangnya Pak. mau diundang ke sini. Dia mau sidak kamu katanya. Serius? Aku mau duduk di sana aja deh. Ada kursi Nggak kosong. boleh, kamu justru Aku harus takut. nyambut. Galak. Iya, makanya harus disambut. Siapa tahu kalau ketemu kamu yang tadinya galak, hatinya jadi lulu jadi ya. hati Rinto. Oh, hati Rinto jadinya melo. Iya. Iya. Kamu undang deh. Hah? Kok jadi aku? Ya kamu lah. Wah. Kan dia mau sidak kamu. Wah, oke kalau gitu baiklah kita panggilkan saja ini dia Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Silakan Pak. Aduh. Acara hari ini dibuka dengan gegap gempita ya. Serem amat ya kayaknya. Tapi nggak gini, ini mungkin saya langsung tanya tentang tadi itu Pak. Itu mungkin kalau banyak yang tidak tahu, banyak yang mungkin adalah sebagian nggak tahu. Itu apa Pak? Kenapa Pak? Nggak, saya itu habis turba biasanya kalau Rabu Kamis saya keliling gitu. Betul. Terus malam-malam sudah ya jam segini begitu, habis maghrib kita makan sudah ngantuk-ngantuk saya. Itu wartawan ada kurang lebih 6, tinggal 1 aja yang ngikutin saya gitu. Yuk pulang. Terus saya dicolek sama staf saya, Pak mau mampir ke jembatan Timbang nggak ya? Karena saya sudah melototin itu Mas Dedi waktu itu sudah 2 minggu Mbak. 2 minggu sebelum itu laporan itu intens sekali ke saya bahwa ada pungli-pungli di sana. Jadi kita, tapi nanti kalau ke sana anu aja mendadak gitu. Mendadak. Nah pas hari itu kok dapat gitu ya? Pas hari itu dapat. Pas hari itu kita masuk, saya masuk itu lucu banget sebenarnya kalau adegan itu dibuat dari awal gitu ya. Saya datang, itu supir itu lewat depan saya cuman permisi, naruh uang, pergi. Permisi, naruh uang, pergi. Jadi kalau di shoot pertama sebenarnya ya, rekaman itu ada, itu duit tuh kayak gunung ini. Wow. Udah dikual-kual gitu. Itu maaf, itu supir-supir itu nggak tahu Anda siapa berarti? Nggak tahu, kita nggak populer, nggak terkenal Mas Dedi lah kira-kira gitu. Jadi lewatin nongol, ya permisi gitu aja. Asik juga sebenarnya. Lewatin Bapak, naruh duit. Naruh duit terus pergi. Terus saya tanya, buat siapa itu duitnya? Ya naruh aja Pak katanya. Kamu dari mana? Kami jalan Pak, dari Jawa Timur, jalan ke sini. Bawa apa? Ini bawa barang Pak, mau dibawa kemana? Jakarta. Dah berhenti dulu situ, saya bilang gitu. Loh ada apa Pak? Pokoknya berhenti dulu. Belakangnya cuma gitu aja, naruh lagi. Saya suruh berhenti lagi, naruh lagi, berhenti lagi. Sampai 3 orang, baru. Jadi ada bukti dulu. Ada dong. Boleh tahu Pak, itu naruh uang itu Pak, dikeruntul-keruntul gitu tuh Pak. Itu berapa Pak yang ditaruh Pak? Duitnya, kalau pecahannya ya, Iya. itu ada 50.000, ada 20 sama 10.000 dikual-kual gitu, dimasukin, dilempar ke meja begitu. Jadi bentuknya itu awalnya saya datang itu Mbak, kayak gunung gitu aja bentuknya. Kumpulan uang itu Pak? Iya. Nah itu pada saat itu dihitung nggak Pak, itu berapa itu Pak? Enggak, saya nggak ada pikiran udah. Pokoknya saya cek itu berarti laporan masyarakat ke saya Benar. terkonfirmasi bahwa itu betul. Nah, saya mencoba untuk berjalan. Nampaknya ada satu pegawai yang dia waktu itu agak grogi. Dia ngeluarin dari sakunya. Itu setelah melihat Bapak? Pegawai itu setelah melihat Bapak? Iya, setelah melihat saya, dia grogi. Ya, apa kabar bos gitu? Baik, saya bilang. Bukan bos manggilnya Dan. Gitu. Apa kabar Dan? Baik, gimana? Sehat-sehat ya? Awalnya saya suka bercanda, saya bercanda aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngeluarin uang dari saku dimasukin laci begitu. Nah, perilaku itu tidak dia sangka bahwa saya melihat itu. Jadi waktu saya tanya-tanya dia bohong terus, saya tahu di situ tadi ditaruh. Maka waktu saya buka itu ada amplop yang sudah disiapkan. Amplop yang sudah disiapkan. Untuk Ya, uang itu. saya tidak tahu itu mau dikasihkan ke siapa, tapi di situ ada 2 amplop besar yang Berarti bisa saja setoran lagi dong Pak? saya tidak tahu. Dugaan saya menduga-duga sih ke sana itu. Oke. Lalu? Ya enggak, terus saya bilang, ini untuk siapa? Saya bilang gitu. Itu yang terus diprovokasi sama media, tiap hari dikeluarin gitu. Kok saya jadi ngamuk kayak gitu, saya nonton sendiri juga aneh gitu. Bapak galak loh Pak, serem ya Pak? Ya, kata siapa? Lumayan loh Pak, itu perasaannya waktu jadi petugasnya ada sidak,
Wah, seperti Tapi apa tuh ya? sebenarnya kalau menurut saya dari adanya media ini juga positif negatif Pak ya. Iya, iya. Secara positif juga kan ini menakutkan juga untuk pelaku-pelaku sebenarnya. Iya, iya. Karena ternyata ada sidak dan sebagainya. Kalau kita ngeliat dari Pak Ahok aja ceritanya, marah-marah terus gitu kan di media, masuk gitu kan. Ada positif negatifnya. Nah, Bapak sendiri ketika itu tahu kan tapi itu ada media sebenarnya. Enggak, saya pikir media juga udah pulang. Ada banyak wartawan yang mengikuti saya, dia merekam seluruh aktivitas saya selama saya turun ke lapangan, tapi yang lain sudah malam pulang apa gitu. Nah, waktu itu ada humas kita, dan kalau tidak salah ada satu dari TVRI, yang pada saat saya jalan itu dia, ya mungkin lalu di wartawan ya, kameranya on aja gitu. No, terus ngikutin. Terus Jadi saya nggak tahu kalau ada film itu. Oke. Nah Pak, pertanyaan saya gini, uang tersebut ketemu berarti sama Iya Pak Ganjar. dong, iya dong. Yang dilakukan Bapak dengan uang tersebut apa? Kedua, apakah petugas tersebut dipecat? Ya, waktu itu saya tanya ada apa persoalannya, terus kemudian uangnya ini lari kemana, terus dia bicara saat itu, saya panggil kepala dinasnya, putar besok pagi, dipanggil oleh inspektorat. Terus kemudian sesuai dengan peraturan pemerintahnya itu, ada ketentuan yang itu melanggar kategori apa. Ternyata mereka tidak bisa masuk kategori dipecat. Tidak bisa masuk kategori dipecat? Iya. Akhirnya saya katakan, ya tentu dia tidak mengaku apakah ini dilakukan tiap hari. Tapi sudahlah, karena saya punya fungsi pembinaan kan. Maka saya bilang, ganti seluruhnya, putar seluruh jembatan timbang, tutup sekian jembatan timbang, perbaiki semuanya. Saya koordinasi dengan seluruh gubernur di Jawa Tengah. Saya saat itu bicara dengan Presiden. Sampai hari itu dikeluarkan PP. Dan hari ini, di pemerintahan baru ini, akhirnya tersadarkan bahwa ini mesti diselesaikan oleh pusat, regulasinya. Maka Pak Jonan sekarang mau mengambil alih itu untuk diselesaikan. Dan semua mesti dibuat, jangan sampai orang ketemu orang. Nah, setelah saya tanya orang ini, kenapa kamu melakukan itu? Saya hanya mendapatkan insentif tiap hari itu Rp50.000. Berarti uang itu bukan buat dia dong? Yang mana? Oh, maksudnya insentifnya hanya Insentif Rp50.000? yang resmi. Oke, yang Jadi, resmi. kalau dia berangkat dari rumah, masuk ke jembatan timbang itu, ongkosnya hanya Rp50.000 dari pemerintah. Kurang berarti jatuh. Padahal terima duitnya cash tiap hari kan, Mbak? Iya. Ya, Siapa yang tidak tergoda gitu? kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi, Padahal CCTV ada loh. Ya, berarti itu banyak dong Pak. Berarti bukan hanya, ini sebuah kayak sindikat dong berarti kalau CCTV juga ada. Banyak, jadi CCTV-nya itu nggak nengok-nengok. CCTV-nya cuma mampeng ke depan satu aja. Jadi caranya dia masuk dari ke sini, dia ketemu, nyerahkannya uang di meja sebelah Itu nggak kanan. kesorot. Nggak, kecuali CCTV-nya gerak-gerak. Bergerak. Oke. Tapi prinsip saya akhirnya kita melihat pendapatan mereka terlalu kecil, dia terima uang cash tiap hari, dan kemudian memang demoralisasi luar biasa. Akhirnya daripada ini sudah, begini lewat saja store. Sudah begitu aja. Tapi apakah kalau pendapatan besar meyakinkan bahwa tidak akan terjadi, ini kan sebenarnya seperti korupsi lah gitu anggapannya. iya. Karena kita juga tahu bahwa pejabat-pejabat yang gajinya besar juga melakukan hal yang sama, hampir sama gitu kan. Jadi sebenarnya pendapatan mereka sendiri sebenarnya tidak terpengaruh dibandingkan dengan moral manusianya sendiri dong Pak. Mas, simpel aja deh. Kalau mereka take home pay-nya terima 3 juta setiap bulan. Dengan keluarga yang banyak, tiap hari harus terima uang seperti itu. 3 juta. Kita berikan mereka 3 juta. Saya nggak bisa kayak Ahok, lurah 33 juta ya. Ngeri juga gitu ya. Duitnya siapa ini gitu. Gitu. Jadi nggak bisa, tapi 3 juta terlalu kecil menurut saya. Nggak akan cukup untuk hidup. Maka tiap hari dia terima uang nggak bisa. Maka saya akhirnya membuat kebijakan memberikan tambahan pendapatan untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan sampai eselon 3-4 sekarang saya suruh tanda tangan laporan harta kekayaan. Saya turut tanda tangan fakta integritas. Tugas saya setiap hari Rabu Kamis keliling. Oke baik, saya potong Pak, maaf saya potong. Kalau Anda mengatakan, Bapak mengatakan tidak cukup lah 3 juta kan untuk menghidupi anak, keluarga dan sebagainya. Ya. Menurut Bapak sendiri berapa yang cukup sebenarnya? Saya pernah menghitung kalau gaji terendah mereka bisa minimum 6 juta sebenarnya. Minimal ya? Minimal. Minimal 6 juta. Pangkat terendah ya? Pangkat terendah 6 juta. Minimum 6 juta, saya kira dia kalau masih korup ya kita penggal saja, sembelih saja. Karena itu udah lebih dari cukup tuh Pak segitu. Ya, nggak akan cukup dibanding dengan menjadi host di sini kan. Oh ya jelas Pak, jelas. Jelas.
Pasti nggak akan Makanya cukup. kalau ada orang lewat ngasih saya uang, saya lempar ke dia, Pak. Saya masih terima Dia masih poin. terima, Pak, soalnya, Pak. Dia masih terima. Masih terima, Pak. Jadi nggak cukup, Mas. Kalau nggak cukup, kemudian ya kita berikan. Kamu pilihannya di apa nih? Di PNS kan? Jadi mau mengabdi kan? Ya nggak buruk-buruk amat. Tapi Oke. kalau kamu nyolong ya jangan gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya gini, cepat aja, Pak. Lalu hukuman mereka apa yang kemarin? Ya kemarin akhirnya dia di-off-kan, tidak masuk ke situ, dipindah ke staff, digantikan orang baru. Sekarang mereka dalam pantauan saya. Tidak ada hukuman? Ada hukumannya itu dipotong, dipindahkan ke staff, pangkatnya diturunin, Oke, ada gajinya nggak hukuman boleh ya? naik. Oke. Dia doang. Seandainya gaji sudah mencukupi gitu, Pak, 10 juta anggaplah saja. Iya, iya, iya. Lalu tiba-tiba mereka masih melakukan yang sama, apa hukumannya? Ya Kan sudah. tidak bisa dipecat, kata Bapak. Iya, kalau begitu dengan melakukan fakta integritas di dalam faktanya kita omongkan, dia akan menerima sanksi dari saya pecat kalau sekarang. Kalau sekarang bisa dipecat? Ya sekarang saya minta dia tanda tangan Pak. Oh, dia Pecat, tanda ya. tangani hal Loh, tersebut. sekarang seluruh pegawai saya suruh tanda tangan. Oke, Biar baik, saya bisa baik. pecat, Mas. Biar bisa dipecat. Oke, luar biasa. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya, Pak ya. Baik, kita lanjut lagi nih, pembicaraannya menarik sekali, tapi kita harus break dulu sebentar. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kalau Ibu Ati, Ya, gimana ceritanya? Katanya dulu Bapak Mak Comblang, itu betul? Mak Comblang ya. Ya, baru kata gitu deh. Saya ketemu Mas Ganjar itu KKN, kita sama-sama dari UGM, KKN di Temanggung. Kemudian kita satu lokasi, mungkin ada yang agak suka sama saya gitu, terus banyak nanya-nanya ke Mas Ganjar gitu. Ya lama-lama diumbat sendiri ya. Oh, iya. Tapi yang saya nggak suka Iya, ya. ya betul, nggak suka. Itu kalau saya marah atau ngambek Marah, itu oh. kayak pura-pura nggak tahu gitu. Karena dia kan tahu kalau saya tidur itu selalu meluk dia. Jadi nanti malam juga akan deket-deket. Saya kan nggak bisa tidur kalau nggak deket-deket dia. Kecuali dia di luar kota gitu. Jadi nanti Ketahuan rahasia dapurnya. Bener tuh, Pak. Apa itu? Kalau tidur ibu harus meluk gitu, Pak. Nggak Iya, iya. dempet. Iya, jadi Nggak usah kamu contohin juga. Maksudnya pengen coba dusel-dusel gitu loh, kayak apa rasanya. Itu termasuk gratifikasi tuh. Oke, baiklah ya. Gimana, Pak? Iya, biasanya memang begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau malam pas saya nggak ada, biasanya anak saya Mau dipeluk? Anak saya tidur di situ gitu. Oh, buat pengganti Biasanya tidur di Bapak. situ ya. Nah, itu Dan benar itu Bapak juga dulu Mak Comblang yang akhirnya kepincut sendiri. Enggak, sebenarnya waktu itu ada temen. ini tuh selalu gitu. Kalau saya tanya tuh, kalau ada pasangan saya undangnya terpisah ya, Iya. itu selalu gini. Yang satu bilang iya dia deketin saya, yang satu kalau ditanya iya dia sebenarnya deketin saya. Itu Selalu ya, selalu itu. Makanya coba ini versinya Pak Ganjar aja. Coba, Dah. iya. Tadi versi ibu kan. Ini versinya Anda gimana nih, Pak? Saya ingat dia dulu ada temannya dia yang memang seneng gitu ya. Sama istri saya. Dia deketin tiap hari gitu. Tapi saya juga seperti Mas Dedi bilang, ketika saya ada di bagian itu, saya merasa ya istri saya itu memang naksir saya habis-habisan saat itu. Tapi saya waktu itu cool-cool aja sebenarnya. Iya. Bener. Sebenarnya itu. Akhirnya kok ibu tidak dengan temannya itu? Iya, mungkin setelah dia menimbang banyak hal kayaknya skornya lebih tinggi saya semua. Sepertinya begitu sebenarnya. Tapi yang nembak pertama siapa, Pak? Yang nembak bilang saya suka kamu itu siapa, Pak? Kayaknya nggak pakai tembak-tembakan itu dulu. Langsung aja gitu, Pak. Enggak, suatu ketika setelah acara bareng-bareng ini selesai begitu, ada acara tahun baru. Nah, pas ada acara tahun baru itu rupanya dia nunggu saya. Wih. Masa sih, Pak? Nanti tanyain aja kalau diundang lagi ya. Iya. Dia nungguin. Nah, setiap tahun baru itu ada teman saya yang ulang tahun. Kita sama-sama anak Mapala. Jadi biasanya kalau tahun baru kita di gunung. Di tempat Mbah Marijan dulu. Betul. Jadi waktu itu saya datangnya ke sana. Sama anak-anak di gunung sampai pagi. Rupanya dia nungguin. Jadi gondok juga kayaknya. Dia nungguin? Dia nungguin gondok juga itu. Jadi proses ini berjalan ya begitu saja. Terus tiba-tiba
jadi satu bareng terus berjalan gitu. Terus pacaran? Ya terus itu Yang sampai... ngomong saya suka duluan siapa, Pak? Masa Bang Marijan? Kayaknya ada Bang Marijan juga. Iya, Ini orang ketiga Bang Marijan ini. Kayaknya dulu nggak pakai kata-kata. Oh, nggak pakai kata. Jadi langsung apa? Sepegang tangan? Nggak, apa namanya, begitu jalan bersama itu kayaknya hatinya lebih bicara. Wih. Luar biasa loh. Itu romantis sekali memang. Udah gua bilang, itu tadi di TV marah-marah tuh Itu tampang hanya apa? doang. Yang penting Hati rinto. Hati rinto tetap. Ya benar-benar. Tapi ini ya kayak nonton film tapi 2 episode yang berbeda gitu ya. Iya, Ceritanya. betul. Soalnya ibu ceritanya bapak ngejer-ngejer ya. Nah, kalau bapak ceritanya bapak stay cool. Iya. Iya, ibu yang ngejar gitu. Buktinya waktu dia tadi cerita ada temennya yang naksir, kan yang dapat saya. Maka Betul. saya mengkonfirmasi bahwa Buktinya dia nggak milih temen ya, Pak? itulah kan. Nah. Makanya dia lebih tertarik saya. Nah, Luar kalau biasa. laki-laki itu emang suka begitu sih dia. Oh, saya setuju dengan beliau. Iya kan? Ya kan sama soalnya. Setuju, Pak. Betul. Ini Pak juga, Pak. Punya Oh, temen. Ngejer-ngejer saya, Pak. Gitu. Oh, Jadi tapi ya gitu kalau ngejer suka ganggu, Pak, gigitin kaki, Pak. Oke, kita mau mengundang seorang ini artis tapi pernah juga menjadi anggota dari DPR RI. Ini kita bicaranya tentang pejabat-pejabat nih. Wih. Tapi saya masih pengen ngomong tentang masalah gratifikasi tadi tuh, yang suap penyuap itu. Oh, tapi panggil dulu Panggil kali dulu, ya. silakan. Silakan, ini dia Pak Haji Komar. Haji Komar, baik Pak. Sudah lama tidak ketemu. Betul, Pak. Makin ganteng aja Amin. saya. Hah? Loh. Udah lama. Pak, di mana-mana udah lama nggak ketemu. Sudah lama saya kangen Makin- sekali. Waduh, makin ganteng aja saya. Pak Gubernur Ganjar Pranowo, luar biasa. sahabat lama. Sahabat lama. Kita sama-sama pernah di Maaf, saya boleh potong dulu, Pak. Kenapa? Bang Haji, adiknya udah disapa, Bang. Akhirnya aku yang kepantaran. Anu, Ini sepatunya doang. Yang ini segini ya? Iya, Pak Do, ya. coba Ini kalau film diklarifikasi ini nih. dulu. Diinformasikan kepada seluruh pemirsa Trans 7 seluruh Indonesia dan Pak Gubernur Ganjar Pranowo, siapa sebetulnya kita ini? Jadi kita ini Mas kembar 3. Ah, kembar 3? Kembar 3. Kami kembar 3. Kok bisa? 1, 2. Satu Pak Komar, Mm-mm. kedua saya, Mm-mm. ketiga sepatu saya ini. Jadi kami kembaran sepatu bot. Oh, sama-sama bentuknya gitu, Pak. Aduh. Silakan Pak Haji. Itu Mas, ini Mas Anu. Anunya saya. Nugraha namanya tapi disebutnya Anu. Iya, memang. Anu keluarga saya dari Cirebon. Iya. Tapi sering ketemu katanya, Pak ya, waktu itu ya, Pak ya. Iya? Anu cerita-cerita sering ketemu sama Bapak katanya. Bener, Pak? Iya. Sering, Pak. Sering. Kok mau, Pak? Kok Bapak mau? Ya saudara sih. Tapi anu nggak apa-apa, udah kelihatan ya kalau gua ntar Beliau berapa itu selalu murah senyum. Chips smile. bukan murah senyum, nggak bisa mingkem, Pak. Beda itu, Pak. Murah senyum apa Pak Haji tadi namanya? Eh? Istilahnya apa murah Chips senyum? smile. Smile. Amis Oh, Budi Somea Sumeh. keep smile. Keep smile. Oh, udah nggak ada acaranya, Pak. Yuk. Kayak smile. Acara Murah senyum. Oh, murah senyum. Anu sama saya itu Pak Gub. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun tersenyum. Tapi Bang Haji Komar ini sedang menyelesaikan S3. Oh iya. Luar Lulusan S3, biasa. kandidat doktor dan mengajar di Universitas Cirebon dan Akademi Kebidanan. Iya. Saya mau tanya, kok Akademi Kebidanan tuh? Pak Haji Apa ngajarin gitu? proses persalinan. Anda tuh hobi apa gimana, Pak? Jadi selesai dari Senayan,
kalau Pak Ganjar Pranowo jadi gubernur, saya kembali ke kampus. Saya sekarang ngajar jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon, mengajar FKIP, Fakultas Ilmu FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan Ilmu Pendidikan. Anak-anak S1 PGSD, saya dosen. Dan ngajar Akademi Kebidanan Geraha Husada. Ngajar mata kuliah apa? Apa itu? Kamu tahu? Apa itu Pak Haji? Bukan soal bagaimana proses persalinan. Proses pembuatannya. Bukan. Tadi. Mana ada bidan ngurusin pembuatan? Oke. Sabar. Kalau ngadepin Deddy Corbuzier itu harus sabar. Harus sabar ya Pak Haji. Innallaha masobirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang sabar. Jadi saya harus sabar. Iya, orang sabar disayang Tuhan, orang botak dijitak setan. Lagian dia ngaco, Pak. Bidan ngurusin proses pembuatan. Tapi tadi katanya bidan. Iya, tadi nggak ngajarin persalinan. Jadi ngajarin apa dong, Pak Haji? Di setiap semester awal itu, anak-anak mahasiswa itu wajib mendapatkan MKDU namanya. Mata kuliah dasar umum. Pancasila dan kewarganegaraan itu wajib menerima mahasiswa itu semuanya. Termasuk ini dari Unila ini pasti ada tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Yang tepuk tangan saya doakan mudah-mudahan banyak rezekinya. Dan yang tidak tepuk tangan semoga kembali ke jalan yang benar. Jadi Bang Haji ngajar jadi dosen PGSD dan dosen di Akbid. Mata kuliahnya tadi? Mata kuliahnya kalau di FKIP itu anak-anak PGSD saya ngajar tentang etika profesi. Jadi profesi keguruan. Profesi keguruan. Sementara saya sekarang sedang selesaikan disertasi saya di Universitas Negeri Jakarta pasca sarjana S3 program studi pendidikan dasar. Jadi nanti ini mengambil doktor. Emang pantas gitu maksudnya? Maksudnya gimana tuh Om Deddy? Maksudnya tuh emang pantas tuh gimana? Apa? Maksudnya kan memang pantas. Memang pantas. Jangan dilihat orangnya Loh, dong. saya nggak ngomong. Saya bilang Anda mengambil doktor. Anda kan cuma pengen ngomong Haji Komar tuh kecil-kecil kok. Beranian. Kecil orangnya, yang penting biar kecil ini Hajar Aswad. Banyak yang nyiumin. Tapi Pak Ganjar, setelah dari Senayan ini di samping kembali ke kampus, saya sekarang menekuni desainer. Saya sekarang menjadi desainer pakaian. Hah? Tapi khusus pakaian monyet. Tapi Bang Haji Komar ini pernah mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Indramayu ya Pak? Bupati Indramayu dan Bupati Cirebon 2 kali saya. Dan Bupati Cirebon tahun dan dua-duanya nggak pernah menang. Pasti karena di bawah umur ya Pak Haji. Satu itu. Wah. Di bawah umur. Tapi nah itu Pak, Bang Haji, kenapa mencalonkan kembali jadi bupati? Apakah memang itu sebuah cita-cita atau gimana? Loh, sistemnya kan memungkinkan. Sistemnya memungkinkan dan kebetulan kok ada beberapa partai politik kemudian memberikan rekomendasi pada saya. Jadilah calon Bupati Cirebon waktu itu 2013. Tapi kurang, di samping kurang jangkung, kurang amunisi. Akhirnya kurang suara ya? Akhirnya kurang suara. Menarik. Pak Haji, ini menarik nih, Mas Ganjar. Karena saya ketika melihat Bang Haji Komar nih, saya punya pertanyaan satu. Kan banyak sekali komedian, saya menganggap sebagai komedian ya. Komedian tua, senior. Saya ralat langsung loh. Senior. Tua tapi Deddy Corbuzier Tetap kan? ya tetap aja tua-tua juga ya kan. Tapi Deddy Corbuzier itu udah masuk kategori legend loh. Legend. Mati dong Pak. Tinggal keluar bukunya Pak kalau gitu Pak. Tapi ini gini, maksudnya senior ya, sudah komedian yang sudah tua lah, anggap sudah tua, sudah senior, tapi tidak memikirkan sekolah lagi.
sekarang mau ngambil doktor, S3, ngajar. Banyak bahkan yang punya job aja enggak. Nah, kenapa Bang Haji kepikiran seperti ini? Apakah jalannya sudah ada atau apa yang ada di otak? Jadi gini, Om Deddy dan Cici. Iya. Cici Sophia Lacuba. Iya. Jengkelin. Cakep masih kok ya jengkelin. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Jadi kita harus punya mimpi tentang kehidupan kita ke depan. Kita harus punya mimpi tentang... Haji, takut copot deh jantungnya kalau terlalu bersemangat. Minum. Ini kan spirit. Oh iya. Betul. Spirit yang harus kita bangkitkan. Jadi kita berharap semua anak-anak muda Indonesia ini punya mimpi tentang kehidupannya, tentang jadi berpandangan perspektif ke depan. Gitu. Saya kok tidak melihat 10-20 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Pernah mikir nggak? 25 tahun ke depan itu Anda mau jadi apa? Mungkin tetap botak, Bang Haji. Iya, Pak. Tapi ya memang itu makanya kan banyak yang tidak memikirkan kan. Bang Haji ini termasuk salah satu yang luar biasa menurut saya itu. Karena ya kadang gini, udah nggak pernah di TV nih ngapain aja. Nah, kadang orang begitu, udah nggak pernah di TV ngapain aja. Tapi sekarang, ternyata sekarang ambil doktor, S3 dan bikin album. Album nyanyi Pak Haji. Cuma khusus dijual di... Saya rekaman sama Anu kemarin di pabrik tahu. Kenapa di pabrik tahu? Tapi bener Bang Haji bikin album? Ya, saya bikin album. Ada di YouTube kok anunya. Nggak, ngapain di YouTube? Bapak ada di sini, Pak. Coba dong satu lagu, Pak. Nyanyi Pak Haji. Izin ya Pak Gubernur ya. Silakan dong. Pak Gubernur Ganjar Pranowo ini kalau ketemu saya dia selalu menunduk. No. Beliau canggung, saya rendah kan gitu. Mengeningkan cipta. Kangen ya. Lagunya apa? Gugur bunga. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Asik ya? Wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra-putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur Tapi memang benar ya bahwa sebuah kota atau sebuah daerah itu akan berubah ketika pemimpinnya juga berubah gitu, menunjukkan sebuah perubahan. Nah ini di Payakumbuhnya ada Bapak Riza Falepi, wali kotanya, yang sebenarnya melakukan banyak sekali perubahan. Tinggal marah-marahnya aja belum kita dapat. Nanti kalau udah marah-marahnya kita dapat, kita tayangin juga. Jadi kita mau ngundang beliau, dan setelah saya undang, saya minta Bapak nanti beserta Pak Riza untuk duduk di sebuah set baru kita, Pak, yang namanya adalah Hitam Putih Ceria. Ini ceria banget, Pak. Ceria betul ya. Jadi kita undang aja deh Bapak Riza Falepi. Apa kabar ya? Baik, Pak Riza, apa kabar? Baik, Pak. Sebelum Baik, saya Pak. tanya-tanya, Pak, Iya, Pak. mungkin Bapak bisa ke sana dulu karena Bapak mau ditanya-tanya sama yang lebih kecil lagi, Pak. Anak kecil. Oke, Pak. Kecil ya. Ya, Pak. Berarti, Pak. Oke. Maaf, di sini kita beritahu aja bahwa Bang Haji Komar nggak ikut sama. Koni ya. Pak, aku mau nanya dong. Apa sih bedanya wali kota sama gubernur? Wah. Wali kota. Kalau wali kota itu pemerintahnya otonomi, itu daerah. Kalau Pak Gubernur ini wakil pemerintah pusat di daerah. Oh gitu. Ngomong-ngomong, kok rambut Bapak putih sih? Kata ayah saya, kalau yang rambutnya putih itu tandanya kebanyakan mikir. Betul Iya. kan?
Benar. Itu kalau kalau rambutnya putih. Kalau rambutnya gundul? Itu nggak ada rambutnya. Kebanyakan apa dia? Kalau gundul nggak bisa mikir, Pak. Wah, nyulap gitu. Rambut putih berarti pertanyaannya buat Pak Gubernur. Pak Gubernurnya jawab. Karena gubernurnya udah tua. Jadi rambutnya putih. Oh gitu. Iya. Bapak punya anak berapa? Wah, ada 3. Pak Kalau- Gubernur tanya nih. Kalau Bapak? 1, itu ada sana itu. Itu ada 1 di sana. Ada waktu nggak buat jalan-jalan bareng anaknya? Ya, ada mungkin sekali 3 bulan ya. Oh gitu. Kalau Bapak? Ada. Jadi kalau hari Minggu kita di Car Free Day naik sepeda. Kalau pas hari Minggunya nggak di Semarang, kemarin di Solo naik sepedanya di Solo. Kemarin nggak bisa di Solo, pas ada acara di Jogja naik sepedanya di Jogja. Wah enak ya. Asik dong. Bisa naik sepeda nggak? Bisa dong. Bisa. Roda 3 ya. Cita-cita Bapak waktu kecil apa? Wah. Bagus loh. Waduh. Memang waktu kecil cita-citanya bukan wali kota nih. Cita-citanya jadi insinyur pertanian tadinya. Wah, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Itu juga udah hebat. Kalau Bapak? Pilot. Oh, Iya. ya nerbangin pesawat itu ya? Pesawat apa? Ya, pesawat lah pokoknya. Pokoknya pesawat ya, iya. Dulu pengen jadi pilot biar bisa terbang. Ya enggak? Bapak tahu gak cita-cita anak Bapak? Tahu. Anak Bapak? Oh. Anak yang mana? Yang tua? Ya semuanya. Kalau Aisyah mau jadi saintis katanya. Oh, Kalau Saintis tahu nggak? Saintis tahu nggak? Ilmuwan. Ya. Kalau yang nomor 2 namanya Yusuf, pengen jadi presiden katanya. wow. Yang ketiga masih kecil, ditanya belum bisa jawab. Cita-cita anak Bapak apa? Dulu pengen jadi gitaris. Wow. Terus pengen jadi pemain sepak bola. Pengen jadi peneliti. Nggak tahu ya apa ya dia maunya ya. Ntar kita Banyak tanyain lagi ya. banget. Kalau Banyak Konita banget ya. mah mau jadi dokter. Kamu jadi dokter. Dokter apa? Dokter anak. Anak. Oke. Kalau lagi bagi rapor di sekolahan, suka nemenin anaknya gak ngambil rapor? Yang ngambil rapor ibunya. Ya. Tapi kalau ngantar sesekali ada. Oh ya ya. Kalau Bapak? Ada waktu datang. Ada rapat wali murid datang. Wow. Kalau kamu ditemenin nggak sama orang tua? Iyalah, baru Siapa? mau ngomong. Siapa yang nemenin siapa? Ayah dan Bunda dong. Dua-duanya? Setiap aku bagi rapot, pasti selalu ditemenin. Oke, hebat banget itu. Kasih tepuk tangan dong. Oh, nggak kerja ya? Ah, kerja sih. Oh, kerja ya? Bolos dong. Hadiah yang suka dikasihin ke anaknya apa, Pak? Apa ya? Kalau pergi ke Jakarta atau lagi keluar kota, Kelihatan dari kampung ya? iya. Diteleponin. Pak, jangan lupa beli Lego kayak gini katanya gitu. Wah, enak ya. Tapi nggak tiap ke Jakarta beli Lego, paling sekali berapa lah ya, sekali 2 bulan kali sekali. Kalau Bapak? Macem-macem, kadang-kadang jersey, kadang-kadang buku, ya kan? Kadang-kadang apa ya? Sepatu olahraga. Wah, hebat ya. Terima kasih ya Pak udah ngobrol bersama Konita. Sama-sama. Oke Pak, silakan kembali ke tempat duduk Pak. Luar biasa. Takut sini. Ya. Wali kota sini. Siap. Aku boleh tanya dulu nggak Om Deddy? Iya kenapa? Buat Pak Ganjar, tadi dicuekin 2 kali. Iya, Pak. Ini gimana Pak? Saya aja tadi bingung gitu ya. Jadi
kenapa saya lebih deg-degan nunggu pertanyaannya ya? Tanya apa lagi? Aku sekarang boleh nanya nggak? Boleh. Pak Gubernur Ganjar Pranowo setelah jadi gubernur cita-citanya mau apa, Pak? Jadi dosen kebidanan. Oke, tapi kita udah kehadiran juga Pak Rizan ya. Nah, Pak Rizan sendiri ini menjadi wali kota. Tadi kan saya dengar di sana katanya awalnya cita-citanya jadi insinyur pertanian, tapi akhirnya menjadi wali kota. Iya. Kenapa bisa larinya jadi wali kota? Iya, ini yang nama nasib nih, Pak. Awalnya tuh pernah dulu ikut pemilihan sebagai anggota DPD RI, utusan dari Sumatera Barat. Mantan DPD. Nah, jadi mantan anggota DPD RI. Ketika saya DPD RI sudah 2 tahun, ditanya tuh sama orang kampung saya. Ceritanya orang kampung saya belum pernah jadi wali kota. Nah, jadi karena istilah orang kampung saya ada semacam kalau belum bisa jadi wali kota belum pintar gitu. Oh. Pameonya. Padahal S1-nya jurusan elektro. Iya. S2-nya teknoekonomi. Teknoekonomi. Belum cukup pintar tetap ya, Pak ya. Oh ya, tuh. Harus jadi wali kota dulu. Harus jadi wali kota katanya. Jadi rame-rame ke Jakarta, ke tempat saya ngantor di DPD RI. Rame-rame, Pak Wali harus, Pak Riza harus jadi wali kota. Betul, waktu itu belum wali kota ya. Harus jadi wali kota. Kami minta nih rame-rame katanya. Waduh, kalau udah begini gimana ceritanya nih? Saya tanya ibu, saya tanya yang lain-lain saudara. Maju aja lah ini untuk mengabdi di kampung katanya. Ya udah siap gitu. Tetap tanya ibu dulu, Pak. Iya, tanya ibu dulu. Penting itu, Pak ya. Iya, penting itu. Minta restu. Kunci kesuksesan. Ibu kandung. Ibu kandung, Pak. Ibu yang satu lagi, lain lagi. Itu ibu anak-anak. Tapi Pak Riza ini dikenal banyak sekali inovasinya loh, Pak. Boleh ceritain nggak, Pak, inovasi-inovasi Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini? Iya, dulu tuh saya kan waktu kuliah di Bandung banyak bergaul dengan ya orang-orang mungkin jago lah ya, mungkin dia memberikan nasihat ke saya coba saja. Jadi salah satu nasihatnya itu buatlah perbaikan tiap hari gitu kan. Nah, saya melihat Payakumbuh itu tipikal kota kecil, APBD kecil, nggak ada sumber daya, hanya DAU, DAK begitu kan, dan itu kecil lah. Dan sebagian besar habis untuk belanja rutin. Jadi apa yang bisa ekonomi kita tumbuh? Akhirnya saya coba membuat sebuah keadaan di mana kita dorong orang-orang ini berproduksi. Jadi misalnya ikan, persoalannya apa? Oh, ini tampaknya airnya kurang, kita kasih pipa. Ya, kita beri semua yang bisa memungkinkan. Tapi jangan berikan pada orang yang malas. Ya itu makanya saya dengar bahwa produksi padi ya, produksi padi ketika Bapak pegang menjadi 2 kali lipat. Ya, itu disulap atau? Oh enggak. 2 kali lipat loh. 2 kali lipat kan? Pak Deddy mungkin bisa. 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya, jadi waktu itu saya keliling turun. Ya, biasa kita hampir tiap hari turun, cuman saya jarang bawa wartawan. Waktu itu saya lihat persoalan-persoalan produksi itu sebenarnya bisa ditingkatkan karena sebenarnya nggak ada masalah gitu. Ini tinggal masalah etos, kemudian sentuhan-sentuhan kita dari sisi cara berproduksi yang modern. Nah ini yang perlu kita beri sentuhan. Tapi saya juga belajar cepat kepada orang-orang yang ahli pertanian. Saya pakaikan aja saran dia semua. Jadi pakai ini aja Pak Wali pupuknya katanya. Pakai ini Pak Wali racun tikusnya kalau ada tikus katanya. Sampai macam-macam. Saya sungguh aja. Ibaratnya orang kerja, pokoknya sungguh-sungguh aja. Masalahnya apa, petani itu kita urusin aja udah gitu. Supaya dia mau berproduksi lebih cepat. Nah, awalnya itu emang rata-rata 4,8 sampai 5 ton per hektar. Nah, sekarang alhamdulillah sudah rata-rata di angka 8 ton per hektar yang kita bantu. Kecuali yang di titik-titik yang irigasinya nggak ada, itu mungkin perlu tapi kita sudah naik 2 kali lipat ya? Iya, hampir 2 kali lipat. Luar biasa, 2 kali lipat. Pak, saya mau tanya dengan Pak Ganjar dan Pak Riza juga. Masyarakat kita ini sebenarnya mabuk, Pak. Mabuk dalam pengertian melihat berita-berita di TV tentang macam-macam lah, pejabat korupsi, polisi korupsi,
udah ide itu dimasukkan ke masyarakat dengan begitu bombardirnya gitu. Iya. Sampai akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat itu semakin lama akhirnya semakin berkurang. Nah, gimana bisa merebut hati masyarakat lagi selain membuktikan tidak korupsi ya pasti ya. Iya. Begitu, karena yang mengatakan saya korupsi, kalau nggak saya korupsi gantung aja tetap korupsi ternyata begitu kan. Gimana kita mau percaya lagi dengan bapak-bapak ini sekarang? Iya. Silakan Pak. Kalau masyarakat sebenarnya kalau mau lihat tampilan tongkrongan fisiknya itu ya dia sederhana. Kalau dia tampilannya wah juga diketawain ngomong kosong kan. Yang kedua membangun komunikasi. Jadi kalau saya melihat karena dunia sudah modern kita gunakan gadget. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosial media. Jadi seluruh SKPD saya harus punya akun Twitter. Terus kemudian saya buat masyarakat membuat semacam citizen journalism, sehingga saya buatkan kanal, ada website namanya saya kasih lapor gub di jatengprak.go.id. Terus kemudian saya pegang Twitter, saya pegang sendiri. Terus kemudian mereka berdialog tiap hari. Dan ketika mereka bisa kita respon, sebenarnya pada saat itu kepercayaan akan terbangun. Oh beneran. Nah saya mengeksekusi umpama problem besar yang ada di Jawa Tengah, Pak, sosiologis ini, kondisi sosiologis yang muncul di masyarakat. Pak, Anda sudahlah gagal, Anda nggak bisa pimpin Jawa Tengah. Buktinya apa? Jalannya bolong. Ukuran di kampung di Jawa Tengah. Jalan bolong itu gagal ya? Gagal. Buat apa? Anda nggak bisa, ini jalan rusak begini. Kemarin ada yang jatuh, ada yang meninggal, macam-macam. Nah, terus kemudian sekarang lagi saya coba buat gerakan, lagi uji coba dalam 2 bulan ini. Coba kita buat Jateng tanpa lubang. Terus kemudian kita treat mereka. Nah masyarakat saya minta untuk mengontrol melalui akun Twitter, kemudian dia potret, dia kirim ke saya follow up ke dinas saya tunggu responnya dan harus dipoto juga laporannya ke saya. Maka pada saat itu kalau itu bisa dikerjakan dalam 2 hari atau 1 minggu, masyarakat puas Mas. Begitu masyarakat puas percaya dia. Pak Gub, Jateng tanpa lubang jalanan. Ya, jangan dibalik loh ya. Jangan dibalik loh ya. Enggak, itu harus diperjelas. Iya. Itu istri Pak? Itu istri sama anak. Oh. Wah, Anda sampai dihampiri ke sini Pak? Percaya kan? Luar biasa. Percaya nggak? Ini dijagain Pak gitu Pak? Maksudnya apa Pak? Apa kabar? Tadi saya wawancara di depan katanya Anda ngejar-ngejar beliau. Nah, kita tanya, ada 2 nih orangnya. Ada 2 ngomong Anda. Tadi saya konfirmasi dengan Pak Ganjar. Kata Pak Ganjar, istri saya dulu yang ngejar-ngejar saya, yang jatuh cinta tuh dia. Gimana ayo? Kayaknya nggak ada yang ngejar-ngejar ya, saling ngejar kayaknya. Oke. Saya nggak. Saling ngejar. Makanya langsung ketemu. Tapi terus terang saya emang klik ketika pertama ketemu langsung klik. Oh. Jadi Mas, jadi bukan statement. Ngomongnya waktu itu nggak gitu Pak. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Ini adalah foto mereka ya. Oke. Waktu nonton Metallica. Nonton Wah, ini Metallica. tahun berapa nih Pak? Tahun segini anak nonton saya Metallica. itu baru lahir Pak, dia. mata itu ya. Oke. Saya tadi belum selesai juga bertanya ke Pak Risa. Kalau Anda sendiri gimana supaya terlihat bebas korupsi itu gimana? Ya, yang pertama semua urusan tuh kita bikin aja transparan Pak. Aturannya jelas. Kemudian yang kedua memang itu tadi sama dengan Pak Ganjar, kita bangun komunikasi. Nah, Payakumbuh itu kan tidak besar, hanya lebih kurang 80 km persegi. Penduduk berapa penduduk? Penduduk kecil juga, 128.000 cuma. Oh, nah, ya jadi, beda tipis sama saya lah. Iya. Berapa? 34 juta. Nah, ini banyak ya. Beda tipis ya Pak. Iya. Nah, jadi ini mengelola seperti ini memang berbeda dengan Pak Ganjar. Dia terlalu luas untuk diurus sendiri ya. Ya kalau saya bilang aja sama satpam depan rumah, itu yang datang semuanya asal nggak mabuk, suruh datang aja, suruh masuk aja, saya ladenin semua. Karena dari pagi sampai pagi. kecil ya. Iya, jadi mereka silahkan datang ngomong sama kita. Kalau pakai Twitter segala macam, awalnya saya coba, cuman ternyata orang Padang nih memang jago ngomong semua.
Jadi nggak bisa lagi saya ngeladeninnya. Langsung face to face ya Pak ya? Iya, langsung face to face aja deh. Urusan mas saya nggak apa-apa. Mau di kantor, mau di rumah silakan datang 24 jam saya ladenin. Oke, baik. Pak, saya potong nih. Saya punya pertanyaan terakhir sekali. Pada saat itu saya pernah mengundang Bapak Abraham Samad di Hitam Putih. Saya tanya sama beliau, Pak, kalau sampai Anda ketahuan Anda korupsi, gimana? Saya gitu kan. Beliau bilang, hukum mati. Kalau saya tanya sama Anda berdua, gimana jawabannya Pak? Ngeri amat. Hukuman mati di mana? Hukuman mati yang baru diterapkan narkoba. Nah, ya makanya. Iya, maksud saya kita coba pakai baju badan sendiri, jangan badan orang. Sudah ada hukumnya undang-undang apa tipikor itu. Kalau emang ketahuan sudah dipakai itu aja. Sekarang ini kan kita selalu bicaranya bluffing gitu loh. Terus kemudian hiperbolis begitu. Gantung gitu ya. Jangan nyindir kan. Saya nggak nyindir. Umpama seperti itu sudahlah. Hukumnya itu aja dilaksanakan udah bagus banget. Kalau itu kita bisa menjaga undang-undang anti korupsi itu, dijaga terus-menerus sudah bagus. Kalau KPK itu dibuka cabang di seluruh provinsi udah bagus. Itu sudah bagus. Oh, menurut saya itu sudah menjaga ya, cukup menjaga. sangat menjaga. Hari ini KPK. Iya, bahasanya DPC KPK. Itu kalau ada KPK di seluruh provinsi aja udah menjaga banget. Karena sebenarnya memang hari ini lembaga itu cukup efektif. Jadi nggak perlulah ngomong gede-gede gitu kalau nanti hasilnya kan tidak. Tidak gitu juga. Sudah hukumnya aja itu. Ya, saya berharap sebenarnya ya, tentu tidak ingin dihukum seperti itu. Ya harapan kami sebenarnya sistem penegakan hukum terkait korupsi ini berlangsung secara sistemik dengan baik. Jadi sistemnya dibereskan gitu. Nah kemudian ya kalau saya kena ya silakanlah proses dengan hukum yang berlaku gitu. Sehingga ya itu resiko kita berbuat sehingga ya diproses gitu. Kalau dihukum mati apa segala macam itu ya gimana ya, nanti bluffing lagi gitu. Ada yang ngomong begitu, kenyataannya enggak itu. Oke, baik. Jadi kalau yang ngomong itu ya ada istilahnya apa, kayak mantan ya katanya. Yeah. Kalau yang ngomong hukum mati itu kayak mantan pacar kan. Kan bilangnya tidak bisa hidup tanpamu tapi tetap hidup. Ketahuan. Oke. Baik, terima kasih buat kedatangan Bapak-bapak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bang Haji mau mencalonkan juga nanti? Harus. Calonkan apa? Apa aja Pak, mau jadi apa juga saya nggak apa-apa kok Pak, bener. Saya mau mencalonkan jadi host aja. Jangan, sudah, baik, terima kasih. Tapi apapun itu yang terjadi, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi pejabat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjut lagi salah satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kehadiran Mas Edi Yunus di sini. Nah, ini selain sibuk MC, ya kan, terus presenter, sekarang off air. Nyanyi ya, aku lebih banyaknya memang di off air sih sekarang maksudnya ya sama Kahitna juga, sendiri juga, terus ya segala macam aja. Terus mau ngeluarin buku juga? Buku lagi disusun. Buku apa nih Mas? Boleh cerita dikit tentang bukunya nggak sih? Sharing sedikit sih waktu itu karena di beberapa tahun yang silam saya pernah terjerumus dalam narkoba. Jadi itu dibikin sharing, jadi supaya orang-orang juga lebih aware dan orang-orang lebih mawas diri, mau lebih hati-hati bahwa narkoba itu tidak seperti yang dibayangkan orang mukanya yang gitu-gitu. Tapi orang yang segar bugar juga sebetulnya itu bisa terjangkit narkoba. Bisa ya. Bisa, jadi bisa tidak banget. Look saja tidak. Iya. Sebagai pedoman bahwa ini pakai narkoba apa tidak. Gitu, justru yang segar bugar itu dalamnya justru kotor, bisa terjadi seperti itu. Itu juga. Oke. Nah terus berarti kan kalau misalnya mau buat buku itu berarti kita bicara tentang kesehatan juga. Iya. Nah kalau sekarang sendiri Mas Hedi sendiri gimana? Aku tergila-gila dengan olahraga sebetulnya. Sekarang ini pernah ketemu kok di tempat gym. Dia nge-gymnya pakai kacamata. Nge-gymnya pakai kacamata. Jadi pernah nge-gym. Jadi dan sekarang itu kalau workout itu lebih kepada yang suka kayak boxing, kickboxing atau enggak yang pokoknya yang hard gitu, yang keras-keras gitu. Nah, itu untuk menunjang kesehatan sebetulnya seperti itu. Untuk menunjang kesehatan sendiri. Kesehatan. Jadi dan kalau lagi nyanyi kan kayaknya kalau dengan olahraga kita lebih fit rasanya seperti itu. Pasti. Gitu. Emang ada keluhan sebelumnya? Keluhannya adalah sebetulnya keluhannya gini.
kadang-kadang pada saat lagi olahraga kita suka lupa tenaga dan umur kadang ada. Jadi keasikan. Jadi kalau dari pasti tahu kalau yang kita squat segala macam kalau umur kita kan sebetulnya, nah saya tuh suka lupa kadang-kadang kalau lagi squat segala macam pakai beban itu, ternyata setelah beberapa saat udah latihan, kalau kita latihannya terlalu keras, ada keluhannya adalah jadi ternyata sakit-sakit badannya yang pegel di bahu, di lutut, di pinggang kayak gitu. Nah, terus sempat keluhan. Nah, jadi kejadiannya di beberapa bulan yang lalu lututnya sakit banget sampai kalau lagi sholat itu aku nggak bisa nekuk begini. Jadi sholatnya harus sambil duduk ini karena ini lututnya sakit banget. Cuma sekarang udah enggak. Gimana caranya pakai? Jadi waktu itu saya periksa ke dokter. Udah periksa ke dokter, ternyata kata dokter adalah ada pengapuran sendi atau radang sendi. Itu akibatnya keringnya pelumas sendi di lutut dan sebagainya gitu. Itu membuat terkikis dan rusak. Cuman sekarang saya punya obat khusus yaitu solusinya nih. Solusinya adalah Viostin DS. Ini Viostin DS, suplemen ini yang sudah terbukti manfaatnya. Manfaatnya banyak banget dan ini sama saya betul-betul kerasa banget Viostin DS ini luar biasa gitu. Oke. Nah, ini cara makainya gimana nih? Cara makainya gampang banget. Ini sih kalau misalnya kita memang lagi sakit, kalau lagi sakit itu lagi sakit kerasa banget sakit gitu, itu minumnya adalah 1 hari 3 kali sehari, masing-masing 1 kaplet diminum setelah makan. Jadi pagi, siang, malam itu minumnya Viostin DS. Tapi ini bisa dipakai juga untuk jangka panjang. Jangka panjang adalah jadi misalnya memang tidak terasa sakit apa-apa dan ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kaplet seharinya. Terus tidak ada efek samping untuk yang diabetes sekalipun, ini bagus kok gitu. Bahkan sebetulnya untuk antisipasi dari usia 19 tahun untuk sampai ke usia dewasanya tidak terjadi pengapuran sendi dan sebagainya, udah bisa minum Viostin DS. Jadi sebenarnya fungsi utamanya untuk melumasi sendi-sendi yang kering, karena kan di usia mungkin 40 tahun ke atas lah ya. Sendi-sendi tulang itu kan mengering, kita perlu seperti ini, dan ini melumasinya dengan Viostin DS. Oke, baik. Jadi siapa aja boleh pakai ini ya? Siapa boleh pakai. Sebetulnya ya di usia dewasa mungkin 40 tahun ke atas, tapi sebetulnya untuk pencegahan sebelum terlambat, sebelum kayak saya gitu, mendingan dari usia 19 tahun ini udah bisa dikonsumsi gitu. Emang berapa sih usianya Mas Edi? Saya baru 23. Baru 23. Wah, bohong. 20 tahun yang lalu tapi. Oke, kita punya kuis buat penelpon yang ada di rumah. Silakan ya, Mas Edi. Aku sini juga mau bagi-bagi hadiah buat pemirsa yang ada di rumah. Ada hadiah sebanyak 2 juta rupiah untuk semuanya. Silakan jawab. Pertanyaannya adalah, ada penelpon dulu? Ada. Penelpon dulu. Halo? Halo. Namanya siapa, dari mana? Ari Lestari dari Batam. Oke, silakan Mas. Dari Batam. Oke, pertanyaannya ya Mbak. Viostin DS merupakan suplemen makanan kesehatan sendi sehingga bisa dikonsumsi jangka panjang karena A, tanpa efek samping, B, tanpa efek rumah kaca. Jawabannya A. Tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Ya, selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Viostin DS. Bebas gerak, tanpa kaku, dan nyeri sendi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dipotong pajak ya. Tetap harus ada. Iya, pajak untuk membangun bangsa. Iya dong. Masyarakat yang baik harus bayar pajak. Harus bayar pajak. Bayar pajak nggak kamu? Bayar dong. Bagus. Kalau enggak saya bayarin nanti, maksudnya. Ya, tau gitu tadi bilang nggak bayar. Oke, terima kasih Mas Edi udah hadir di sini. Saya akan tutup acaranya. Kalau tadi kita sudah kehadiran Gubernur Wali Kota, juga ada Bang Haji Komar juga ya. Saya akan ambil kata-kata yang menarik dari Bang Haji Komar. Saya nanya sama dia, kenapa Anda yang sudah senior, sudah tua begini, banyak orang yang sudah diam aja.